kembali lagi nih sama Manhwa Channel. Kita jangan lupa ya seduh kopinya, dan selamat menikmati. Jangan lupa like, komen ya. Logan berjalan keluar ruangan dan tampaknya membuat seluruh pelayan merasa ketakutan dan kaget. Tampak terlihat seluruh pelayan sangat rajin. Dikarenakan gugup terlihat seorang pelayan wanita terjatuh di depan Logan. Tampaknya dia gemetar ketakutan. Takut hal buruk menimpahnya. Kaget melihat respon Logan yang mengulurkan tangan membuat pelayan wanita itu menjadi tenang dan menggapai tangan tuannya. Tapi matanya menjadi ketakutan kembali saat dia melihat wajah Logan tersenyum menyeramkan. Tentu hal itu membuat pelayan wanita tersebut berteriak histeris ketakutan. Pelayan itu bersujud sambil gemetar dan meminta pengampunan untuk dirinya. Tampaknya Logan tidak menyadari kalau senyumannya sangat menyeramkan. Logan tampaknya paham jika membuat dirinya berubah dalam sehari itu tidak masuk akal. Logan berniat berubah secara perlahan dan menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif. Tanpa sadar Logan sambil melihat cermin tetap percaya jika senyumannya sangat menarik. Tujuan Logan tampaknya kamar ayahnya. Logan telah tiba di depan pintu kamar ayahnya. Seorang pelayan mengetuk dan berteriak tuan muda Logan datang menemuinya. Tampaknya Logan mengingat masa lalu di mana dia bertemu ayahnya dan diusir. Logan juga mengingat selama diusir sifat ayahnya yang menurut Logan ayahnya dingin dan kejam, dan tidak pernah peduli dengan keberadaannya. Logan menganggap bahwa dia di masa lalu sangat bodoh karena berpikir negatif tentang ayahnya. Dengan membayangkan perasaan ayahnya yang sakit hati karena mengusirnya, pintu dibuka dan Logan pun bisa melihat seorang siluet yang tidak lain adalah ayahnya. Logan pun menyapa ayahnya kalau dia telah datang, dan ayah Logan tampak menyebut nama Logan. Tampak wajah Logan yang berusaha tampil tegas tapi menyimpan rasa bersalah. Dalam hati Logan berkata, "Ayah, maafkan aku." Terlihat wajah ayah Logan yang sangat tegas berwibawa, besar seperti tembok, dan kuat. Ayah Logan berkata, "Kau terlihat lebih baik dari yang kukira. Jadi apa yang kamu inginkan?" Diperkenalkan di sini ayah Logan bernama Patrick McLean, kepala keluarga Baron McLean. Logan bergumam dan sudah mengira kalau ayahnya tetap dingin seperti di masa lalu. Logan menjawab kalau dia menginginkan sesuatu, yaitu pergi berlatih ke tanah keluarga secara terisolasi. Dengan tatapan tajam ayah Logan memastikan keinginan anaknya itu. Tampaknya Logan memiliki rencana yang sudah dia pikirkan secara matang. Untuk memenangkan perang wilayah, dibutuhkan pasukan teritori yang kuat, dan menguatkan prajurit dan knight serta senjata mereka, dan beberapa metode lainnya. Jadi kesimpulannya Logan saat ini butuh uang, karena keluarganya miskin dan terkenal sebagai keluarga pengemis yang sangat rawan untuk dikorbankan. Logan pun rencana untuk membuka bisnis berbekal ingatannya terkait masa depan yang akan terjadi. Salah satunya adalah kejadian yang akan terjadi 3 bulan ke depan, karena dapat menghasilkan uang yang diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan kerajaan selama setahun penuh. Oleh sebab itu Logan harus berlatih dan menjadi kuat agar pendapatnya bisa didengarkan dan dipercayai. Patrick berkata kepada Logan mengira Logan mau kabur karena kalah melawan adiknya. Namun Logan menjawab dengan wajah yang serius kalau dia menyadari kalau selama ini dia sangat kurang sebagai kakak dan sebagai anak. Meskipun telah terlambat, Logan ingin berusaha meningkatkan kemampuannya. Mendengar jawaban Logan, Patrick menjawab penuh tekanan kalau alasan Logan terlalu klasik dan Logan masih belum sadar. Logan pun bertahan dengar jawabannya dan berusaha menjelaskan ke Patrick kalau dia memang serius dengan perkataannya dan ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Terlihat Patrick tampaknya sangat tidak mempercayai Logan dan berkata kalau dia lelah mendengarkan perkataannya yang terus-menerus diulangi. Patrick pun menyuruh Logan pergi. Logan tetap berdiri dan berkata ke Patrick kalau dia akan memanfaatkan pelatihan ini untuk proses pendewasaannya dan bermohon agar dia diizinkan berlatih. Dikarenakan keinginan Logan yang sudah bulat, Patrick pun akhirnya mengizinkannya. Patrick berkata berapa lama dia akan berlatih agar dia bisa mengalahkan Ronian. Tapi Logan langsung menjawab kalau dia berlatih bukan untuk mengalahkan Ronian. Logan hanya ingin berusaha menjadi lebih baik. Melihat kegigihan Logan membuat Patrick tersenyum kepada anaknya itu dan berkata kalau Logan sepertinya telah berubah dan Patrick pun menyetujui pelatihan Logan.
Wajah Logan terlihat tersenyum lebar dan berterima kasih ke ayahnya. Sebelum Logan pergi, Patrick berpesan jika saat ini musim semi dan tanah makam keluarga sangat dingin. Logan disuruh untuk menjaga dirinya agar tetap hangat. Logan pun tersenyum dan berkata, "Baik, ayah." Beberapa hari setelahnya terlihat di siang hari yang cerah dan berawan dipenuhi oleh pepohonan. Logan telah sampai di suatu tempat tengah hutan, tempat latihan yang terisolasi di mana tempat itu hanya bisa dimasuki oleh keluarga inti saja. Tampak Logan membuka tasnya dan diperlihatkan buku yang ia catat sendiri berbekal ingatannya di masa lalu. Buku itu merupakan rahasia Devin Sword, buku teks rahasia yang dulu dijaga oleh Logan. Karena sudah dihafal olehnya, Logan membakar bukunya di waktu dulu. Ternyata buku itu adalah rahasia pahlawan dari zaman kuno yang membunuh naga jahat yang menguasai dunia. Dia pun tampak sumringah dan ingin lekas mempraktekkan apa saja yang ada dalam buku tersebut. Logan pun bergumam jika ia menguasai sepenuhnya rahasia teks tersebut, maka semua ahli berpedang tak akan terlihat menyeramkan lagi. Dijelaskan bahwa teknik itu bernama Force, yaitu memodifikasi tubuh dengan tenaga kehidupan. Memusatkan Force ke dalam jantung, tampak terjadi pengumpulan energi di jantung Logan dan membentuk sebuah core. Setelah kembali ke masa lalu, tampaknya Logan merasa tubuhnya mengalami peningkatan dalam menguasai Force-nya. Menurut Lohan, waktu untuk belajar ialah 3 hari, tapi Logan kaget ternyata core Force-nya telah terbentuk. Tampak Logan dikeliling oleh energi yang banyak. Logan pun tanpa pikir panjang langsung mengambil pedang dan memulai pelatihannya. Memasang kuda-kuda, tampaknya tanah tempat kaki Logan berpijak langsung bergetar dan retak. Ayunan pedang Logan membuat angin terbelah. Jangkauan serangannya sangat luas, dan Logan pun puas atas peningkatannya. Senyuman cerah terpancar di wajah Logan, tubuhnya mengalami peningkatan. Inderanya menjadi tajam, sangat sesuai untuk memegang pedang. Logan pun heran mengapa core di tubuhnya sangat cepat terbentuk. Dia sangat bersyukur. Logan pun semangat memulai pelatihannya, tidak sabar sejauh mana dia akan bertambah kuat setelah 3 bulan. Tidak terasa hari demi hari dilalui Logan untuk berlatih dan akhirnya masuk ke hari terakhir. Tampaknya buku itu berisi 10 ilmu berpedang dan salah satunya teknik pedang menembus ruang dan waktu. Logan pun tampak mengambil kuda-kuda dan ingin mencoba teknik tersebut. Tanpa cahaya energi melapisi tubuh dan pedang Logan. Dengan skor yang dimilikinya, Logan pun mencoba teknik barunya itu dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Tebasan itu memiliki jangkauan yang besar. Teknik itu Logan beri nama dengan sebutan Raplin Divine. Dengan serangan itu tampaknya menghabiskan kekuatan Logan. Tampak Logan terengah-engah dan terduduk. Tapi diperlihatkan hasil dari pelatihan tersebut, pohon yang sangat besar terbelah 2. Dan Logan tampak senang dengan hasil yang diraihnya. Logan tampak tertawa lepas. Dia pun tak membayangkan kalau hasil dari pelatihannya sangat baik, dan serangan Rippling Divine bisa menjadi serangan kartu asnya kelak. Tentunya hasil latihan ini membuat Logan tak sabar melaporkan ke Patrick, tapi setelah itu Logan tampaknya harus mandi terlebih dahulu, karena Logan belum mandi selama 3 bulan. Setelah Logan sampai di kediaman ayahnya, tampaknya Logan dihalangi oleh salah satu prajurit yang menjaga gerbang. Dengan arogan prajurit itu berkata bahwa siapapun termasuk keluarga dilarang menemui Patrick. Logan pun menanyakan Rick dan mengonfirmasi apakah hal yang dikatakan penjaga itu benar atau salah. Dan Rick mengiyakannya. Dengan indera Logan yang bertambah tajam, Logan pun menyadari kalau ada prajurit yang sedang menggosipkannya dan menghinanya. Logan hanya mengamati dan berargumen kalau 3 bulan yang lalu dia bisa menemui Patrick, kenapa sekarang tidak bisa? Dengan wajah arogan penjaga itu menjawab kalau prajurit yang 3 bulan lalu ditemani Logan untuk menghadap, tidak bekerja dengan baik. Para knight sepertinya mengira kalau Logan melarikan diri setelah kalah duel dengan adiknya, mengakibatkan reputasinya menjadi anjlok. Menurut Logan ini sangat merepotkan. Logan pun menanyakan nama Knight Iru dan pasukan itu menjawab kalau namanya Dominan. Logan tampak kesal. Logan pun dengan berani mengatakan kepada Knight itu kalau dia telah menghalangi dia bertemu dengan ayahnya. Dan aturan yang digunakan adalah aturan yang sudah tidak berlaku. Logan merasa dihina.
Logan pun menantang Dominan agar dia mau berduel dengannya. Terlihat kalau teriakan Logan yang mengajak Dominan untuk berduel didengar oleh prajurit yang lain yang sedari tadi menggosipkan Logan. Logan memprovokasi Dominan dan berkata kalau Dominan penakut karena hanya diam dari tadi. Logan pun berhasil memprovokasi Dominan, dan ia setuju untuk berduel. Tampak Dominan sangat marah. Akibat provokasi Logan, duel pun akan berlanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Like, komen juga guys. Terima kasih.